Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pergi ke pasar bersama Siti. Tidak lupa mampir fotokopi. Jumpa lagi bersama Pak Mayaris dan Isti dalam acara Sinambi Ngopi. Di samping saya sudah hadir Pak Kordif Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat, yaitu Bapak Mayaris Kusdi. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Pak. Ya, amin, amin, amin. Baik, Sinambi Ngopi kali ini bertemakan perjalanan garda terdepan pengawas ad hoc Pilkada tahun 2024 yang dikemas dalam buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Sedikit informasi, buku Eviden Pengawas ad hoc ini merupakan salah satu upaya dari Bawaslu Jateng untuk mengabadikan keberadaan SDM pengawas ad hoc pada tahapan pemilihan gubernur dan wali kota tahun 2024 di Jawa Tengah. Buku ini berkisahkan kisah-kisah perjuangan pengawas ad hoc dalam mengawal demokrasi pada tahapan Pilkada tahun 2024 kemarin. Buku ini ditulis oleh Kordif SDM, Organisasi dan Diklat se-Jawa Tengah. Kisah pengawas ad hoc Kabupaten Wonogiri tercantum di halaman 182 sampai 187 dan akan kita kupas bersama. Baik, langsung saja kita bahas buku Eviden ini bersama Bapak Mayaris Kusdi. Sekilas membaca buku ini cukup menarik ya Pak. Banyak kisah dan perjuangan teman-teman sebagai garda terdepan, terutama pengawas ad hoc kita yang ada di jajaran Panwascam dan juga yang ada di jajaran pengawas kelurahan desa. Tahapan pilkada kemarin itu cukup krusial ya Pak ya. Betul. Bisa diceritakan Pak kisah menarik apa yang tertulis di dalam buku ini? Ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Isti. Sebelumnya kita sapa dulu sahabat Bawaslu dan pemirsa yang mendengarkan dan melihat saluran Sinambi Ngopi Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, tak lupa kita ucapkan puji dan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kami Bawaslu Kabupaten Wonogiri bisa menjalankan beberapa aktivitas non tahapan, salah satunya podcast Sinambi Ngopi ini. Sinambi Ngopi ini sinau bareng Bawaslu Wonogiri. Ngobrol pemilu. Apa tendensi atau maksud Sinambi Ngopi ini? Salah satunya mengulas balik apa yang kita sudah kerjakan dari beberapa bidang ataupun divisi untuk bisa menjadikan sejarah pelaksanaan pengawas yang dibukukan ataupun dikemas dalam sebuah buku, supaya dalam pelaksanaan di pilkada berikutnya, pemilihan tahun berikutnya bisa menjadikan pertimbangan ataupun menjadikan referensi untuk perjalanan demokrasi, gimana problematika pengawasan kemarin. Langsung saja ke topik. Kejadian-kejadian menarik di sini kita nanti akan bagi beberapa tahap, 3 tahap ya, dari pra pembentukan ad hoc sama langsung pelaksanaan tugas sama di hari H. Pelaksanaan tugas itu kalau di pembentukan ad hoc di masa kampanye yang dia berjibaku sebagai garda terdepan menjaga jalannya pemilihan jujur, adil dan sesuai regulasi. Yang pertama dulu Pak, untuk menariknya dari rekrutmen pengawas ad hoc. Satu, rangkuman buku ini ditulis oleh tadi yang sudah disebutkan Mbak Isti, yang dipimpin oleh Kordif SDMO Bawaslu Jateng periode 2023-2028 serta Kordif SDMO
D. Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, Mbak. Iya. Ada 30 kabupaten, ada 5 kota. Nah, itu terangkum dalam semua narasi-narasi yang menarik di dalam buku ini. Ada yang kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu, Pak. Ya. Selain perangkuman buku ini, ada yang lebih heroik yang akan terdokumenter dalam sebuah video yang nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Yang pertama, heroiknya dan menariknya dan krusialnya dalam pembentukan. Ya. Ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang kemarin kita lakukan karena pembentukan sinambi pengawasan karena beririsan dengan pemilu. Pasca itu masih ada kegiatan-kegiatan pengawasan di akhir pemilu. Terus kita sudah melakukan pembentukan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan desa, dan H-23 kita juga harus membentuk PTPS. Salah satunya yang dimasukkan dalam narasi yang paling heroik, salah satunya dalam rekrutmen ini macam-macam dinamika dan problematika. Yang kemarin alhamdulillah khusus Wonogiri, Mbak. Iya. Kalau di kabupaten lain itu sudah disebutkan dalam buku ini, ada calon pengawas TPS itu dari dia mendaftar caleg, Pak, di proses pemilu gitu, Mbak. Ya alhamdulillah terkonfirmasi dengan baik, terkonfirmasi secara klarifikasi memang benar dia seorang caleg di pemilu, dan di sini sudah memasuki pemilihan. Ya dia secara regulasi sudah gugur, tidak bolehkan. Jadi gini, pemirsa Bawaslu, sahabat Bawaslu Sinambi Ngopi, dinamika yang ada yang kita hadapi dalam proses pengawasan pembentukan pengawas ad hoc itu salah satunya yaitu latar belakang seorang calon pendaftar ad hoc. Apa latar belakangnya yang paling sangat kita larang di dalam regulasi? Salah satunya dia adalah seorang anggota partai ataupun pengurus partai. Itu sangat dilarang, tidak boleh. Itu secara administrasi langsung dicoret, nggak bisa mendaftar. Karena apa? Prinsip-prinsip pemilu dan demokrasi tidak terwujud ketika kita regulasi ini mengiyakan, memperbolehkan calon peserta pemilu kok boleh ikut menjadi pengawas ataupun penyelenggara. Itu nggak boleh. Itu dari khusus rekrutmen pembentukan. Yang kedua, ada kabupaten kota yang sama sekali karena di kemarin itu existing, Mbak. Ada kota yang sama sekali tidak melakukan rekrutmen, Mbak. Dia meyakini betul dengan beberapa pertimbangan dan data serta evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kabupaten kota tersebut, menyatakan bahwa peserta existing itu sudah memenuhi persyaratan, memenuhi kualitas, dan semuanya layak menjadi pengawas itu kembali, khusus di tingkat kecamatan. Mungkin Mbak Isti tahu, Pak. Tahu, Jadi gini, hiruk pikuknya macam-macam ya, tapi di sini rekrutmen kita memang dituntut, kita hanya pelaksana undang-undang, mau nggak mau segera kita wujudkan untuk mengejar tahapan demi tahapan. Setelah itu kita kejar output hasil pengawasan demi pengawasan. Nah itu. Nah kalau pengawasan apa sih sebenarnya kok Bawaslu itu ngawasi apa gitu. Semua apa yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, semuanya kita tertera dalam sebuah form A ataupun yang dinamakan itu sebuah hasil pengawasan, produk pengawasan. Jadi itu apa isinya di dalam sebuah produk pengawasan tersebut,
yaitu objek, di mana, kapan terjadi, siapa pelakunya, siapa pelaksananya. Setelah itu bagaimana semua proses pelaksanaan tahapan itu berjalan dengan tepat waktu, berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan. Nah itu semua itu dihasilkan dalam bentuk produk pengawasan kami, yang itu berbentuk Form A, yang dimana itu menjadi arsip secara aktif kita simpan ketika khalayak nantinya ada beberapa publik yang menggugat. Contoh seperti pembentukan ini, Mbak. Pembentukan ini rawan, kalau di Jawa Tengah itu mungkin khusus Pantura, Mbak. Pantura itu rawan sekali gugatan ataupun ketidakterimaan masyarakat terhadap proses rekrutmen. Yang sebenarnya memang, mohon maaf, karena memang kami ini produk politik, yaitu Bawaslu itu penyelenggaraan pemilu di bagian pengawasan, kami tetap harus bisa menghargai apa yang dia sanggah, apa yang dia gugat. Kita terima, ada proses-proses tertentu yang harus kita selesaikan dalam proses, ketika proses rekrutmen itu ada yang menggugat ataupun menyanggah, yaitu klarifikasi, kebenaran fakta, ada saksi. Nah, ketika memang itu sudah selesai, kita bisa langsung melaporkan plenokan, memang benar-benar proses itu ada yang keliru. Nah, yang khawatir kembali, kita sebagai pengawas di tingkat kabupaten harus menjaga regulasi itu. Jangan sampai regulasi tahapan rekrutmen khususnya itu menjadi celah kita dijatuhkan oleh publik. Maka dari itu, ketelitian, keseriusan, fokus dalam menyusun semua persyaratan dan pengumuman itu tepat waktu. Nah, ketika kita tepat waktu sesuai regulasi, insya Allah tidak ada yang bahasanya itu yang tidak bertanggung jawab mempengaruhi ataupun menggunakan haknya untuk mengganggu proses tahapan perekrutmen. Itu di rekrutmen ya, Pak. Terus yang kedua yaitu, kalau di buku ini yang sangat menarik, di tugas-tugas pada waktu kampanye, Pak. Oh iya. Mereka ini menjadi garda terdepan kami di tingkat kecamatan, desa. Dia menjadi penjaga demokrasi di masing-masing wilayah. Salah satu contoh, ada beberapa kabupaten kota yang menyampaikan narasinya di dalam buku ini dengan bukti dan fakta. Dia menemukan ada beberapa badan ad hoc yang mengikuti kampanye. Dan di situ sudah ditegur, Pak, oleh salah satu panwascam dari unsur Bawaslu untuk melepas atribut pas waktu dia mengikuti kampanye. Dia melepas bajunya. Mengikuti arahan dan himbauan kita. Tapi ketika kita sudah berhendak agak beda sama tempatnya, dia agak geser sedikit, dia mengikuti lanjut kegiatan tersebut. Salah satu badan yang mau nggak mau, salah satu kabupaten itu menjadikan temuan. Nah, dan alhamdulillah temuan itu secara fakta hukum dan hasil penanganannya, hasilnya rekomendasi ke badan ad hoc, setelah itu diberhentikan oleh atasan badan ad hoc, yaitu KPU. Itu terus ya, kita setidaknya bagi sahabat Bawaslu dalam kampanye kemarin di salah satu 35 kabupaten kota ini, satunya itu tadi, yang kedua mungkin disengaja atau enggak, dia melakukan kampanye di tempat ibadah. Oh, jelas-jelas tidak boleh ya, Pak ya? Iya, itu di dalam aturan Undang-Undang Pemilu dilarang melakukan bentuk kampanye. Kampanye itu apa? Menawarkan visi misi, menyampaikan visi misi untuk mencoblos dia. Nah itu. Nah, siapa yang bisa pada waktu itu? Ya Panwascam sebagai garda terdepan, dia langsung menegur dan menghimbau segera. Ada salah satu kabupaten yang mungkin di situ pelaksananya ada pengajian di suatu tempat ibadah. Nah itu di dalam kampanye. Terus heroiknya lagi di masa hari tenang.
Ya. Nah, masa hari tenang ini sangat Harusnya tenang ya Pak? iya harusnya nggak tenang, tapi bagi kita ini kan nggak tenang Pak? harus double gardan, 5 gardan yang harus kita siapkan. Karena apa? 3 hari masa tenang ini menjadi PR kita untuk menjaga proses pemilihan ini berjalan dengan baik. Ya. Berjalan, tidak ada kecurangan, tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan di hari tenang. Salah satunya ya kita udah himbau ya untuk semua alat peraga kampanye harus turun. Mau nggak mau kita selain ketika memang secara regulasi yang seharusnya itu tanggung jawab oleh peserta pemilu atau pengusung, itu ya diturunkan. Tapi mohon maaf karena mungkin adat ataupun kebiasaan yang harus kita perbaiki, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai penegak hukum di sisi pemilu, kita berkolaborasi dengan tim tingkat kabupaten untuk membentuk tim khusus ataupun tim penertiban APK. Yaitu dengan Kespang dengan Satpol PP, dengan Dinas Perhubungan untuk jalan. Itu dalam 3 hari itu harus selesai dan bersih. Apa fungsinya? Karena di hari H itu harus netral, Mbak. Tidak ada unsur-unsur peserta pemilu, pengusung yang terlihat. Ya, itu karena apa? Harus fair. Harus fair itu ya ketika kita bertanding di suatu pertandingan, semua tidak ada unsur-unsur kecurangan. Fair itu ya tidak, sudah ada timing waktunya. Ketika kampanye ya kampanye, itulah waktunya kampanye. Masa tenang ya sudah masa tenang. Kita harus tertib baik-baiknya ya Pak ketika kampanye harusnya. Iya. Nah, tapi di sini kita himbau kepada masyarakat, kepada halayak sahabat Bawaslu supaya bisa mengerti ketika nanti ada oknum tertentu yang memanfaatkan di hari masa tenang, supaya bisa segera menyampaikan kepada jajaran kami di tingkat paling bawah, PKD atau PTPS kan udah terbentuk, terus Panwascam, supaya bisa meredam kegaduhan-kegaduhan. Nah ini di dalam kampanye ada kegaduhan di kemarin yang disampaikan oleh salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah. Dia mengaku satgas politik uang, tapi ternyata di situ ada provokator, di situ ada sebuah sembako yang dimana hampir chaos narasi yang disampaikan di dalam buku ini. Nah, namun ada Panwascam yang menyelamatkan. Karena apa? Kedudukan objek hukum di dalam proses tindak pidana pemilu itu sudah jelas sebenarnya. Nah, ternyata memang semuanya provokasi ini yang membuat mindset masyarakat menjadi gaduh. Ya, setelah itu beberapa aparatur langsung dikerahkan di dalam lokasi tersebut. Tapi sebelum aparatur itu diserahkan, Mbak, Panwascam sudah hadir menyelamatkan orang yang disangka provokator mau hakimi secara massa, dan itu melanggar aturan, tidak boleh main hakim sendiri. Semua ada regulasinya dan aturannya. Tinggal sampaikan kepada Bawaslu apapun yang terjadi di situ, ketika secara fakta, secara legal itu memang ada pelanggaran, kita akan proses kan gitu. Itu salah satunya. Terus kegaduhan yang lain itu kurang lebih di ini, Mbak, sebelum ada kegaduhan ada beberapa Panwaslu yang dia agak sedikit menjadi prihatin kami ataupun menjadi semangat kami. Ada salah satu kabupaten dalam proses mengemban amanah dia sakit, sakit, tapi pas waktu dia sudah mohon maaf sakaratul maut, dia masih ingin menyelesaikan amanah, tugas dan wewenangnya sampai dia meninggal gitu. Salah satu Panwascam di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu sangat luar biasa bagi kami, karena mohon maaf kita saat ini butuh banyak partisipan yang luar biasa untuk menjaga demokrasi kita.
Yang jelas kita sebagai warga masyarakat yang memang memiliki jiwa nasionalis, jiwa untuk menyelamatkan proses-proses konsensus bersama kini, yaitu demokrasi dan pemilu 5 tahunan, kita harus jaga-jaga bareng gitu. Terus yang terakhir di hari H, Mbak, yang menarik ya, yang di hari H. Terus yang di hari H itu yang paling banyak laporan, khususnya di Wonogiri. Nah, tapi alhamdulillah ini Mbak, khusus di Wonogiri ini Panwas Cam atau Panwaslu Kecamatan berhasil menangani laporan dari masyarakat, yaitu tentang kode etik, salah satu badan hetok di tingkat TPS, yaitu KPPS, dan selesai dengan baik, maksudnya selesai dengan sesuai aturan regulasi, dan sebelum dikeluarkan sebuah keputusan dari KPU, dia sudah mengundurkan diri. Terbukti bahwasannya memang benar dia melakukan tindak pelanggaran kode etik. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah juga teman-teman kabupaten kota sigap dan supervisi serta monitoringnya cepat. Jadi secara administrasi dan penanganannya tepat juga. Selain itu ada temuan Panwascam di Kabupaten Wonogiri. Temuan seorang perangkat desa. ASN ya Pak? Iya, perangkat desa masuk ASN. Karena di dalam undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu yang dilarang itu salah satunya ASN dan perangkat desa, kepala desa. Perangkat desa ini masuk tergolong dia punya undang-undang desa yang ada larangan untuk membela kepentingan, dia harus mementingkan kepentingan umum, bukan kelompok ataupun partisan seperti itu. Dan temuan video itu sudah jelas dia membuat konten yang isinya untuk mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu paslon, Mbak. Wah, itu jelas sudah secara hukum itu sudah flutoid, maksudnya flutoid itu sudah utuh pelanggaran. Gitu. Ya, alhamdulillah itu sudah ditangani dengan baik. Karena itu temuan langsung diregister, dan yang register teman-teman administrasi pengawas ad hoc, Pak. Gimana? Apa fungsinya pengawas ad hoc? Mohon maaf, Bawaslu Sinambi Ngopi, gini, luasnya Wonogiri ini nggak bisa dibayangkan dengan perjalanan yang cukup cepat ya. Kita membutuhkan sampai 2 jam ataupun 1,5 jam untuk menuju lokasi-lokasi wilayah-wilayah kerja di kecamatan. Yang paling jauh ada, yang paling dekat itu di kota. Karena apa? Dengan adanya itu mau nggak mau kita sebagai pengawas pemilu di tingkat kabupaten harus dalam proses pembekalan, harus dalam proses pendidikan pelatihan, dalam proses materi-materi untuk penanganan pelanggaran itu harus clear dulu di awal. Karena apa? Ketika nanti terjadi pada waktu kampanye ataupun masa tenangan, dia sudah siap untuk menghadapi laporan, menghadapi temuan-temuan. Itu. Terus selain itu, ya di kabupaten kota lain, Mbak, yang sangat kita mungkin saya bisa garis bawahi, kita bangga terhadap beberapa teman-teman pengawas TPS. Karena proses pengawas TPS ini sudah mulai bareng-bareng, ada intimidasi, Mbak. Intimidasi terhadap pengawas TPS. Sampai yang kalau ada beberapa kabupaten itu sampai kios. Sampai semua tokoh-tokoh itu dikumpulkan, sampai aparat kepolisian dihadirkan. Apa ya yang terjadi di situ? Di dalam narasi buku ini, dia melakukan tugas dan fungsi pengawas TPS, tapi oleh salah satu pemilih, dia ngotot-ngotot untuk suruh menghapus video. Apa fungsi kita mengabadikan sebuah proses kejadian? Karena itu masuk ke dalam bukti form A pengawas TPS. Form A pengawas TPS, selain ada narasi
5H 1W. Nah, bukan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu harus ada bukti video, Mbak. Ya. Dia sampai ditunjuk-tunjuk, diambil HP-nya, padahal dia seorang perempuan, Mbak. Apa yang terjadi? Dia masih kekeh sampai ditunjuk-tunjuk untuk mempertahankan. Akhir-akhir sudah reda, semua dijelaskan, sudah paham, dia ditanya, kenapa kok sampai kekeh begitu, Mbak? Bu, gitu. Karena dia takut sama janji di dalam pelantikan. Sumpah janjinya ya, Sumpah janji kepada Tuhan pada waktu pelantikan itu. Nah, kita harus bisa menumbuhkan rasa-rasa nasionalis, rasa-rasa kejujuran dan teguh untuk mempertahankan regulasi. Ini penting. Selain itu ada beberapa kota lagi, kabupaten yang diintimidasi, yang diancam ketika memang gini, padahal dia tidak masuk ke DPT ataupun DPTB. Dia pengen nyoblos sebelum jam 12. Ya mohon maaf, ini Bawaslu sedang mengopi sekalian menyampaikan kepada khalayak umum. Sebagai informasi, Pak. Ya. Untuk masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB ataupun DPT tambahan itu jangan ikut nyoblos di pagi hari, karena jadwal di KPU itu sudah disampaikan. Jadwal untuk menyoblos dengan KTP itu pasca istirahat setelah jam 12. Setelah jam 12. Nah, itu baru boleh. Kenapa aturannya begitu? Karena dengan logika surat suara dia diperuntukkan yang masuk ke DPT dan DPTB. Perhitungannya sudah ada ya, Pak? Iya, sudah ada. Terkhusus untuk DPT dulu. Sebelum seperti itu terlanjur dan terjadi, khalayaknya Bapak Ibu masyarakat umum yang ingin menyoblos ketika di hari H itu proses pindah domisili, itu lebih baik minta surat pindah memilih. Surat pindah memilih itu ada aturannya, nanti bisa ke kelurahan ataupun ke jajaran kami di tingkat desa, PTPS, tapi di situ ada jeda batas waktunya ya. Nah, ketika memang itu pekerjaan H-7 atau H-8 itu, Mbak. Nah, sekitar itu. Itu harus H-8 harus sudah mengurus surat pindah memilih. Nah, jangan sampai nanti terjadi memang Bapak Ibu dengan KTP bisa memilih gitu ya. Tapi itu ada aturan mainnya. Ketika memang sabar ya nunggu saja setelah jam 12. Betul. Ya itu. Kisah-kisah menariknya cukup banyak yang bisa saya sampaikan tadi, Mbak. Tapi yang paling kita bisa garis bawahi yaitu kegigihan pengawas ad hoc dalam mempertahankan regulasi, kegigihan, keteguhan. Kedua, semangat pengawas ad hoc. Keempat, partisipasi masyarakat. Kita juga harus bisa acungi jempol masyarakat yang antusias di dalam proses pemilihan demokrasi. Terus ini, Mbak, pengawas PKD yang pada waktu kemarin dibentuk oleh kita, pengawas PKD ini mohon maaf nih, karena kita bisa sampaikan ke khalayak umum, kita sampaikan kepada masyarakat, karena di kelurahan desa itu hanya satu, Mbak. Ya, mungkin kita mohon maaf tidak bisa optimal dalam proses pengawasan di lingkup kelurahan desa. Iya, ketika di desa itu cukup, ketika ngomong TPS di bawah 10 mungkin dia bisa menjadwalkan lah, bisa memanajemen memanage semua program-program pengawasannya. Tapi di sini, Mbak, ada satu desa yang jumlah TPS-nya di atas 15 sampai 20. Nah, ini ya mohon maaf nanti ketika memang ada kekurangan dari kami dalam proses pengawasan dan proses pelayanan di tingkat desa, karena memang di tingkat desa ini kita hanya satu orang dari jajaran kami di ad hoc, ya setidaknya kita butuh partisipasi masyarakat yang setor data ataupun langsung merespon ke kita, ke kecamatan yang mungkin, karena kecamatan punya kantor.
kecamatan sudah buka dalam ketika sudah masa tenang sampai hari H itu 24 jam. Ya. Ya enggak itu. Betul. Mungkin itu yang saya rangkum Mbak karena udah terlalu banyak tadi. Ya. Ya enggak. Mungkin itu terus saya kira cukup, nanti bisa disambung dengan yang lain Mbak. Oke. Terima kasih. Ya, bisa saya garis bawahi dulu ya Pak, Nih. terkait pembicaraan kita di awal ini Siap. tadi. Pekerjaan pengawas ad hoc itu sangat luar biasa. Tuh. Ya. Perlu apresiasi ya Pak ya. Ya. Kita salut kerja-kerja pengawas ad hoc itu sangat-sangat gimana ya? Sangat luar biasa ya Pak, sangat hebat gitulah ya. Ya. Hebat, luar biasa. Ya. Dia menjaga demokrasi, tanpa Betul. mereka kita juga nggak bisa apa-apa. Ya, sampai merelakan di detik-detik terakhirnya Ya. itu beliau masih berjuang untuk mengawal demokrasi. Ya. Semoga pengawas ad hoc yang gugur pada saat mengawal demokrasi itu husnul khotimah ya Pak. Amin, amin. Ya, terus yang perlu digaris bawahi juga sahabat Bawaslu dimanapun berada, betul yang dikatakan sama Pak Mayaris tadi, kita di jajaran Bawaslu itu pengawas ad hoc-nya ibaratnya terbatas ya Pak jumlahnya, tidak bisa menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Wonogiri. Di Kabupaten Wonogiri itu luas wilayahnya sangat luas ya Pak. Ada 25 kecamatan, ada 294 kelurahan desa, dan itu tidak mungkin dan kita medannya bisa, terlalu jauh-jauh. Iya, medannya terlalu jauh-jauh. Kita nggak mungkin bisa menjangkau semuanya. Yang perlu digarisbawahi, kita sangat membutuhkan pengawas partisipatif, bantuan dari masyarakat apabila menemukan pelanggaran, apabila menemukan hal-hal yang melanggar hukum, bisa disampaikan, bisa diteruskan kepada kami. Begitu ya Bapak. Siap. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk tantangan dan hambatan sendiri Pak, tentu sangat banyak ya Pak. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengawas ad hoc sendiri. Monggo untuk Pak Mayaris bisa menjelaskan lebih rinci mungkin. Ya, tadi sudah ada di kulik-kulik sedikit ya Pak, terkait itu tadi juga termasuk tantangan tersendiri ya Pak. Terkait provokasi, terkait intimidasi. Iya, intimidasi, terkait kesehatan juga ya Pak, itu sebuah tantangan juga. Monggo Pak Mayaris. Iya, terima kasih Mbak Isti, kita juga nggak akan menakut-nakuti ya. Iya. Karena memang proses demokrasi itu kita harus hadapi bareng-bareng. Tadi saya belum lupa mau menyampaikan, ada salah satu panwascam yang entah itu dijebak atau gimana tentang politik uang, dia diintimidasi oleh oknum warga sampai dia tidak berani pulang 2 hari. Oh iya, sempat saya mendengar itu Pak. Iya, di video itu ada ya Pak, di buku ini juga dicatatkan. Itu sampai nggak pulang. Ya, tetap salah satu kabupaten kota menelusuri informasi tersebut, kebenarannya fakta seperti apa. Ketika memang ada pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan Perbawaslu. Selain itu, mohon maaf, tantangan kami karena memang ad hoc ini sifatnya sementara. Ya. Alhamdulillah dalam proses kemarin itu ini Mbak, ada sebuah peristiwa kecelakaan, tapi tidak mengurangi semangatnya dalam mengemban amanah, yaitu salah satu kabupaten melakukan kecelakaan pasca BIMTEK, sampai patah tulang. Tapi sampai dia selesai dioperasi dan sembuh, dia enggan untuk bahasanya diganti, tapi dia masih siap melaksanakan tugas dan harus dibantu dengan alat bantu jalan, kayak krek gitu bahasanya. Nah, kita masuk ke hambatan begini, Mbak Isti dan Sinambi Ngopi yang saya banggakan. Hambatan kami kita bisa atasi dalam rekrutmen. Semua elemen, kalau di dalam buku ini juga ada elemen yang yang dilibatkan dalam mengawasi ad hoc. Satunya disabilitas, kedua pinggiran, ketiga ada masyarakat adat.
Di sini juga dinarasikan ada satu masyarakat adat yang antusias sekali di dalam proses menjaga demokrasi. Nah, untuk hambatannya dan tantangannya, mohon maaf dengan heroik yang kita sampaikan, dan ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan tentang hambatan. Hambatan yang terbesar yaitu tentang keikutsertaan. Ya, setidaknya kita bisa menjadi ini, Pak, PR kita bersama. Insya Allah untuk penerus-penerus generasi bangsa di saat ini, para pemilih-pemilih pemula di tahun 2029 besok sudah bisa berpartisipasi penuh dan bisa menjalankan haknya menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang unggul, menjadi pemilih yang tanpa ada provokasi dan paksaan gitu. Nah, apa hambatannya? Karena di dalam regulasi kita itu harus dituntut memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Itu juga menjadi hambatan, tapi proses itu kita kemas dengan anjuran-anjuran pimpinan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Ketika memang tidak ada keterwakilan perempuan ataupun partisipasi masyarakat yang cukup banyak, kita diminta untuk penjaringan, yaitu berkomunikasi dengan pemerintah setempat, khususnya kelurahan desa, pemangku kepentingan, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, ataupun tokoh-tokoh agama, untuk bisa membantu berpartisipasi dalam pengisian pengawas ad hoc kan. Selain itu yang menjadi hambatan kembali, mereka itu punya waktu cuman sementara, tapi dia harus paham semua aturan. Itu menjadi hambatan tersendiri juga. Kenapa? Mau nggak mau kita harus punya kemasan pendidikan latihan ataupun kemasan bimbingan yang bimbingan teknis yang cukup sempurna supaya dia bisa menjalankan. Nah itu kemarin perencanaan kita harus bisa matang sesuai dengan target, sesuai dengan jadwal, dan semua tersampaikan. Semua apa yang kita sampaikan sesuai dengan regulasi, pembentuk regulasi yaitu kewenangan teknis-teknis Bawaslu RI, kita sampaikan kepada pengawas ad hoc supaya dia bisa menjalankan dengan benar-benar sesuai regulasi. Nah itu hambatan kita juga. Jadi memang ya kita bukan yang ngeluh, tapi itu sebagai PR kita ketika kita punya beban tanggung jawab cukup banyak dan tuntutan cukup banyak, kita mau nggak mau harus memiliki manajemen perencanaan yang baik. Nah itu intinya. Terkait usia sendiri itu sebuah tantangan nggak Pak untuk menjaring menjaring pengawas ad hoc? Usia dalam pengawas ad hoc itu kemarin ada sebuah uji pasal. Kalau di MK itu ada uji mengusulkan kepada MK untuk perubahan umur. Itu Undang-Undang 7 2017 sudah dirubah, itu Undang-Undang 7 2023, yaitu tentang pemekaran Papua sama tentang umur Bawaslu pengawas ad hoc, khusus pengawas ad hoc. Dari 25 menjadi 21, ketika 21 menjadi 17. Tapi tahapan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu. Bukan langsung di tahapan awal langsung menerima 17. Apa dan kenapa alasannya secara perundang-undangan ataupun sosiologinya? Karena ini, umur 17 ya karena sebagai pengawas itu harus kedewasaannya dijaga, karena menjaga semua konsentan dan kita harus mengawasi penyelenggaraan, minimal kedewasaannya udah cukup. Cukup ini ya bisa dikatakan nggak temperamen, pokoknya jangan sampai terpengaruh dengan intimidasi atau provokasi apapun gitu. Sabar gitu. Karena apa ya? Ya itulah apa yang terjadi, keniscayaan pada waktu TPS itu berjalan, itu masyarakat berbeda-beda, referensinya berbeda-beda, pasti ada muncul sebuah pendapat yang
berbeda. Yang di situ akan memicu persoalan, mau nggak mau tugas-tugas kami lah itu kita sampaikan, meluruskan kembali ke regulasi, menyampaikan yang sesuai dengan regulasi, dan melanjutkan proses-proses pemilihan. Jangan sampai di hari H itu ada provokasi yang seolah-olah menghambat proses pemilihan. Itu kena pidana, Mbak, kata. Menghambat proses pelaksanaan pemilihan, nah itu sudah menghambat. Itu namanya pidana pemilu yang dimana dia deliknya itu menghambat lah, tidak boleh menghambat dalam proses, menghalang-halangi proses gitu. Nggak boleh ya, Mbak. Baik. Ya. Kita nafas dulu, Pak. Ya, kita minum dulu ya. Iya, cukup lumayan. Baik, kita kembali ya, Pak. Kembali pembahasan kita. Kembali ke buku, Pak. Iya. Saya mau membahas buku. Adakah kesulitan Pak Mayaris dalam menulis artikel kisah pengawas ad hoc yang disajikan di buku Eviden ini? Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Ini karena program kerjanya Bawaslu Provinsi yang kita perlu apresiasi luar biasa. Ya. Dia ketika di Bawaslu Provinsi ini ada 7 video, ada 7 buku yang diciptakan di divisi-divisi. Nah, mau nggak mau kita harus punya tanggung jawab karena Bawaslu Provinsi itu wilayahnya dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Kota, data-datanya, kumpulan data-data ini seluruh Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, dari pengawas kecamatan, pengawas PKD, sama PTPS, jumlah keseluruhan ada di sini. Disajikan dalam angka, dan ada pendahuluan yang menyinggung ataupun menyampaikan tentang calon-calon bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota, serta pendukungnya. Jumlah DPT tercantum di dalam sini. Pertama, kita karena di waktu itu posisinya yaitu kita masih punya tugas laporan pemilu, Pak. Kita juga harus bisa menyelesaikan ini. Proses pengawasan di dalam tahapan pemilihan. Pertama, ada kesulitan nggak ada bayangan sama sekali karena proses pemberitahuan program ini ya setelah hampir selesai pelaksanaan di hari H. Ya mau nggak mau kita sebagai lembaga negara yang secara hierarki kita bisa mengumpulkan data-data. Alhamdulillah dengan ketersediaan data-data yang ada, kita bisa mempermudah untuk membuat tulisan artikel narasi yang diminta oleh Bawaslu Provinsi, yang dimana tersaji ada beberapa lembar yang di dalam di sini. Setelah itu, buku-buku ini selain data dan angka pengawas ad hoc secara umum di provinsi 35 kabupaten kota, itu ada proses penanganan, pembinaan yang disajikan dalam angka juga, dan narasinya juga ada. Seluruh provinsi provinsi Jawa Tengah di 35 kabupaten kota. Itu, Mbak. Yang di sini tadi sudah saya singgung, apa yang ditulis di Kabupaten Wonogiri, yaitu tentang perjalanan pengawas ad hoc menangani pelanggaran. Di masa tahapan ya, Pak, di masa tahapan. Karena di situ terjadi yang banyak di hari H, di masa tenang dan di hari H. Itu, Mbak. Baik, Pak. Ini buku luar biasa sekali ya, Pak. Tidak hanya menyajikan narasi, tapi juga menyajikan angka-angka, termasuk statistik kayak gitu ya, Pak. Ada semua ini di 35 kabupaten kota. Baik, kita lanjutkan. Terbentuknya buku ini tentu ada pencetusnya ya, Pak, ya. Tadi sudah sempat disinggung Pak Mayaris juga, pencetusnya siapa.
standing applause buat Bapak Rofi Udin. Iya. Kita salam hormat Pak Rofi untuk Kordif SDMO Diklat di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya. Beliau ini inovasinya sangat luar biasa ya Pak. Betul. Beliau ini informatif, cekatan juga. Ya. Jadi seluruh Kordif di Jawa Tengah itu dikoordinir sedemikian rupa untuk menghasilkan karya seperti ini, buku, dan tentu hasil kerja keras kita semua ya Pak ya. Iya. Baik. Semuanya. Untuk selanjutnya harapan dan rekomendasi untuk pengawas ad hoc Bapak. Monggo apa harapannya Pak Mayaris sendiri itu apa, dan harapan untuk semua pengawas ad hoc secara keseluruhan. Monggo Pak. Ya. Harapan kami kepada seluruh pengawas ad hoc, pertama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan kesanggupan dan keikhlasannya dalam menjalankan amanah sebagai pengawas ad hoc, walaupun itu sementara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semoga di dalam pergantian pimpinan 5 tahun ini, pengawas ad hoc kita selalu memiliki inovasi, selalu ada partisipasi masyarakat yang cukup banyak, supaya kita bisa memilih mana yang lebih unggul, mana yang lebih ideal, mana yang punya kapasitas kepemiluannya itu bisa dihandalkan. Itu yang terakhir, harapan ketika kita berwenang di dalam penyelenggaraan pergantian pimpinan, semoga ketika kita sudah amanah, ketika kita sudah menjalankan dengan ikhlas, semoga proses demokrasi check and balance-nya ini berjalan dengan baik, supaya kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap proses 5 tahun bergantian ini semakin yakin bahwasanya proses demokrasi ini memang pilihan yang terbaik. Baik Bapak. Sebagai informasi untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, selain apa ya Pak, selain buku eviden pengawas ad hoc ini, Bawaslu Jateng itu tadi sudah disebutkan juga membuat film dokumenter yang berjudul Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah. Film ini melibatkan seluruh Kordif SDMO Diklat se-Jawa Tengah. Di situ Pak Mayaris juga menceritakan tentang masa-masa krusial yang tadi sudah kita bahas ya Pak ya, tentang pengawas ad hoc pada masa tenang, di mana banyak dugaan pelanggaran menjelang hari H. Heroiknya kayak apa itu Pak Mayaris sedikit bercerita di situ. Bisa dicek di akun YouTube-nya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya Pak, dengan judul yang tadi Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah. Kami ingatkan jangan lupa untuk like ya Pak, untuk like, share, subscribe YouTube Bawaslu Jateng dan juga YouTube di Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh informasi dan publikasi menarik lainnya. Begitu ya Pak ya. Ya, untuk yang terakhir Bapak, closing statement-nya sendiri Pak Mayaris, monggo Pak. Terima kasih. Buku ini beredar di dalam websitenya Bawaslu Jateng, bisa diakses di sana. Terus mohon maaf yang terakhir kali, perjuangan demokrasi ini tidak terhenti di setiap penyelenggaraan. Demokrasi ini kita jaga bareng-bareng, kita butuh kekuatan, butuh semua semangat beberapa elemen masyarakat untuk menjaga demokrasi ini. Maka dari itu, Bawaslu Sinambi Ngopi yang mendengarkan dan melihat podcast ini, monggo kita sarang-sarang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita secara demokratis. Terima kasih. Baik. Demikian podcast kita kali ini, Sinambi Ngopi kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan tadi bisa membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan juga menjadikan inspirasi bagi sahabat Bawaslu di luar sana ya Pak ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengawas ad hoc yang sudah bekerja sangat-sangat baik dan luar biasa. Semoga kalian semua sehat dan jangan pernah kapok mengikuti penyelenggara pemilu ya Pak ya. Baik, untuk kata terakhir, saya mau pantun lagi nih Pak. Ya, boleh. Saya nggak bawa pantun. Iya. Buah mangga, buah matoa. Cakep. Enak dimakan, manis rasanya. Cakep. Tahu-tahu udah selesai aja. Sampai jumpa di acara Sinambing Kopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.